Kita bersyukur saudara bahwa kita saat ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang, tentu supaya kita berbuah untuk Tuhan. Kalau kita masih hidup saat ini dalam keadaan baik dan sehat, itu berarti Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita yang harus kita genapi. Karena setiap kita punya buku kehidupan di surga. Engkau kepada kami, Engkau yang telah menolong kami di tengah masa sesulit apapun, dan Tuhan yang memberikan kami kesempatan sekali lagi di dalam hidup kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berbicara kepada setiap kami supaya kami semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Salam kenal juga ya. Mungkin ada di antara kita yang saya belum kenal, dan Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan juga belum mengenal saya. Saya Ibu Ifung Suala. Mohon maaf juga karena masuknya agak terlambat karena ada masalah teknis sedikit ya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan yang berbahagia ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Bertumbuh di Masa Sulit. Kita lihat akhir-akhir ini bahwa bukan hanya anak-anak Tuhan saja yang mengalami masa sulit, tapi juga hampir semua orang di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini mengalami masa sulit berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang merebak saat ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap kali saya membuka media sosial begitu ya, itu hal yang luar biasa terjadi, yang tidak pernah saya alami ya, tidak pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir atau sejak saya bergabung di media sosial, misalnya Facebook begitu ya. Dua hal yang biasa saya lihat di Facebook hari-hari terakhir ini. Yang pertama adalah berita duka cita. Itu hampir memenuhi status teman-teman di Facebook. Baik itu karena orang-orang terdekat secara inti ya, kakak, adik, ayah, ibu, anak, orang tua, oma, opa. Tapi juga mereka punya rekan-rekan gitu, teman-teman ya. Ada juga rekan-rekan hamba Tuhan. Banyak sekali, tahun itu banyak sekali yang lebih dulu dipanggil Tuhan. Dan itu beritanya hampir memenuhi seluruh Facebook gitu ya. Kemudian berita yang kedua yang tidak kalah besar adalah ketika saya melihat hampir sebagian besar orang pindah profesi gitu ya. Dari misalnya ada yang pengusaha, punya perusahaan besar, tiba-tiba bisa jualan online. Dan yang dijual pun hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan pertamanya begitu ya. Yang mungkin kalau dalam keadaan normal orang akan bertanya-tanya, ya ampun, kok dia bos besar tanda petik ya. Tapi jualannya jeruk kiloan, buah-buahan kiloan, jualannya daging ikan giling 1 kilo 2 kilo, jualnya bawang goreng dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak merendahkan mereka, sama sekali tidak. Justru saya sangat salut kepada mereka. Luar biasa kegigihan mereka. Amin. Ya. Ini hal yang patut diacungi jempol. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan
yang tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan pelayanan juga tidak. Berhubung karena banyak pelayanan yang dilakukan secara online, mereka punya banyak waktu. Di samping itu ya keadaan ekonomi bisa juga mendesak mereka. Akhirnya mereka berjualan secara online. Terus terang melalui mimbar ini, melalui Zoom ini saya angkat topi buat mereka. Saya salut sekali kepada mereka karena mereka tetap bertahan. Ya, mereka tetap berjuang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara positif saya memaknai itu untuk hal yang kedua ini. Tetapi di lain pihak saya jadi berpikir, ada apa dengan perekonomian saat ini? Sesuatu yang membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi terdampak karenanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengenal batas kelompok sosial lagi, ya, semuanya mengalami hal yang sama. Berarti ini benar-benar masa sulit yang dialami hampir sebagian besar orang. Belum lagi dampak psikologis, ya, anak-anak sekolah. Wah, itu pusing Bapak Ibu. Kebetulan saya ini adalah guru, gitu ya, guru TK. Kalau pelajaran secara online di SMP, SD lah mulai ya, SD, SMP sampai yang kuliah, itu mungkin agak bisa dilakukan dengan baik. Tapi untuk anak TK itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Berarti bukan hanya anak TK yang ini jadi masalah, tapi juga guru-gurunya. Bagaimana kami itu merasa lebih baik kalau offline, ya, mengajar itu kalau langsung tatap muka dengan anak-anak kecil, ya. Jadi ketika online kami harus berpikir keras bagaimana caranya ya supaya anak ini juga menyukai belajar. Dan ini juga berdampak pada orang tua. Banyak mereka mengeluh, aduh pusing, aduh stres dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira seperti itulah keadaan sekarang ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, setiap kali Tuhan selalu mendekati kita dengan firman-Nya. Setiap kali Tuhan selalu menguatkan kita dengan firman-Nya. Saudara-saudara, saya mengutip perkataan dari hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Joel Osteen. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya atau melihatnya di televisi ya. Dia pernah berkata begini, Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus saja. Ada tikungan, ada belokan. Ya mungkin ini mungkin tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Tetapi apapun juga, baik itu kekecewaan, kehancuran, semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar sekali apa yang dikatakan Joel Osteen. Seperti yang kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu, ada lagu yang begitu indah, ya, saya agak lupa syairnya, tapi kira-kira Tuhan tidak menjanjikan langit akan selalu biru. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa hambatan. Ya, Tuhan tak pernah janji bahwa jalan-jalan kita selalu rata. Saudara-saudara, nah bisa jadi hal yang kita alami saat-saat ini adalah jalan yang tidak rata itu. Kalau menurut Joel Osteen tadi, jalan yang sedang tidak lurus itu. Tapi apapun itu, ketika Tuhan yang membawanya, Tuhan tidak pernah melepaskan gandengannya. Ya, Tuhan tidak pernah melepaskan tuntunannya, begitu Bapak Ibu ya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita melihat salah satu contoh dari tokoh Alkitab yang pernah mengalami masa-masa sulit, tapi dia tetap bertahan di dalam Tuhan dan akibatnya itu sungguh luar biasa. Kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur.
Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali data yang dituliskan dalam Alkitab tentang kualitas kehidupan Ayub yang luar biasa. Yang pertama, secara rohani dibahas ya, secara moral bisa juga. Ia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian secara tingkat sosial, ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya punya anak banyak dengan tingkat sosial? Pasti beda ya Bapak Ibu, zaman sekarang dengan zamannya Ayub. Kalau zaman sekarang orang punya anak banyak, ditanya berapa anaknya mungkin agak malu-malu menjawabnya ya. Karena udah menjadi stigma yang kurang baik kayaknya. Kalau anaknya banyak begitu zaman sekarang. Tapi zaman dulu justru sebaliknya. Semakin banyak anak, maka itu semakin tinggi tingkat kehormatan dari seseorang atau sebuah keluarga. Berarti orang itu kata mereka zaman dulu ya, meskipun tidak ada ketentuan hitam di atas putihnya, bahwa orang yang punya anak banyak berarti orang yang diberkati. Sementara orang yang sama sekali tidak punya anak, mereka berkata adalah orang yang dikutuk Tuhan. Padahal belum tentu seperti itu juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran seperti itu sudah biasa pada zaman Ayub. Jadi boleh dikatakan Ayub ini secara tingkat sosial sangat bagus. Kemudian yang ayat yang ketiga, secara materi Ayub juga punya kelebihan yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan ia menjadi orang yang terkaya di sebelah timur, di negeri sebelah timur. Saudara menjadi yang terkaya di lingkungan RT saja, ya itu sudah luar biasa buat orang zaman sekarang. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita sangat senang, kita sangat bangga. Nggak usah deh di lingkungan RT, mungkin di lingkungan keluarga saja. Dari 5 anak misalnya, kita menjadi orang yang paling kaya di antara saudara-saudara kita. Wah itu saja sudah membuat kita luar biasa begitu ya. Apalagi Ayub menjadi orang terkaya di negeri timur atau di sebelah timur. Itu pasti luar biasa. Tapi Bapak Ibu, dari semua kualitas tadi yang kita pikir luar biasa ya. Wah enak sekali ya jadi Ayub. Ternyata Ayub juga tidak luput dari yang namanya kesulitan atau masa-masa sulit. Saya menyimpulkan bahwa memang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tingkat kerohanian kita bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan mengalami masa-masa sulit. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari yang namanya masa sulit. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap yang namanya masa-masa sulit. Jika itu diizinkan Tuhan, justru itu malah bagus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah pada pagi hari ini justru saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa masa-masa sulit itu jika diizinkan oleh Tuhan ya, jika Tuhan yang membawa kita ke dalam area itu, maka Tuhan pasti punya rencana. Pasti Tuhan punya tujuan yang terbaik untuk hidup kita. Kita akan lihat tahap demi tahap apa yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudara, masa-masa sulit yang dialami Ayub berikutnya setelah tadi data tentang kualitas terbaik ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang menggembirakan kan, punya anak banyak, kumpul di tengah-tengah mereka itu adalah sukacita. Kemudian punya harta yang melimpah, istilah orang dunia cukup untuk 7 turunan. Itu kan juga membuat kita bahagia ya, tenang rasanya hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditambah lagi dia juga terhormat di kalangan sosialnya. Itu adalah hal-hal yang buat saya membahagiakan. Tapi sekali lagi Ayub juga tidak lepas dari masa-masa sulit. Masa sulit yang dialami Ayub kita sama-sama sudah tahu,
kalau kita sudah sering membaca kisah Ayub di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah seluruh hartanya itu ludes dalam satu ketika. Kalau tidak saya bilang itu dalam satu hari, begitu ya. Bersamaan Bapak Ibu, apa saja yang dia punyainya. Sepertinya cuma tinggal baju di badan saja yang ada Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau zaman sekarang seperti itu. Ini hal yang luar biasa. Saya tidak pernah membaca ada orang kaya yang bangkrut dalam sekejap. Tidak pernah. Nggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat atau mendengar pengalaman seseorang yang seperti itu. Kalau saya belum pernah sama sekali. Yang saya tahu orang kalau bangkrut itu setahap demi setahap. Ya, pelan-pelan, lama-lama gitu, tiba-tiba lama-lama hartanya habis. Tapi kalau Ayub tidak begitu. Di dalam sekejap hartanya habis. Kemudian diikuti dengan anak-anaknya mati secara bersamaan, 10-10-nya. Ini hal yang sangat menekan luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya punya jemaat, itu belum lama anaknya bayi loh ini ya, baru umur 2 bulan meninggal dunia. Jadi sejak dia melahirkan sampai anak itu meninggal, dia tidak pernah menggendong anaknya. Karena sejak dilahirkan anaknya sudah masuk ke dalam inkubator dan kemudian beberapa kali pindah rumah sakit, masuk ruang ICU. Ini di masa pandemi Bapak Ibu ya. Jadi ibunya harus datang cuma mengantarkan air susu ibu dan tidak boleh berjumpa dengan anaknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu saja anak ketiga loh. Dan yang meninggalnya kan cuma satu. Anak baru lahir pula, yang dia belum pernah lihat pula seperti apa anaknya. Dia begitu stres, dia begitu kehilangan. Ya, sampai detik ini dia masih seperti orang, dia bilang sendiri, nggak gila aja udah syukur. Berarti ada tekanan yang luar biasa. Apalagi saya bayangkan Ayub, 10-10-nya meninggal dalam waktu yang bersamaan. Cukup sampai di situ? Tidak. Saudara-saudara, kemudian Ayub sakit parah. Sakit parahnya tidak dituliskan memang. Sakit apa Ayub itu? Tapi saya orangnya suka penasaran Bapak Ibu ya. Saya jadi ingin tahu berdasarkan keluhan-keluhan Ayub. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Ayub secara keseluruhan, di awal-awal dia sakit, dia ada mengeluh. Dia bilang, tiap hari aku demam tinggi. Berarti tiap hari dia demam. Bapak Ibu, saya membayangkannya kalau demamnya zaman sekarang, kita baru demam-demam sedikit aja, suhu tubuh kita 38, 39, kita cepat-cepat minum obat turun panas. Ya untuk meredakan ketidaknyamanan kita. Bagaimana zaman dulu? Sudah adakah obat penurun panas? Tidak ada pastinya. Nah, saudara-saudara bisa kebayang ya, bagaimana apa yang dialami Ayub. Yang Alkitab catat adalah untuk mengatasi salah satu efek dari sakit penyakitnya, Ayub tuh mengambil beling, ya, kemudian menggaruk-garuk tubuhnya. Nah, saya berpikir jangan-jangan itu adalah rasa gatal tingkat tinggi. Ya, kalau ada rasa gatal kita masih bisa garuk-garuk dengan tangan kita, nah itu masih bisa diatasi ya. Tapi ternyata buat Ayub itu udah gak cukup. Dia harus ambil beling ya, serpihan kaca. Kemudian dia mulai menggaruk-garuk tubuhnya. Saya membayangkan pasti keluar darah dan lain sebagainya. Saudara, tubuhnya mungkin sudah berbau busuk. Ya, saya coba cari dan saya satu saat mendapatkan Bapak Ibu, ya ini tidak bisa merupakan jaminan bahwa itu benar ya. Tapi dilihat dari data-datanya ini seorang teologis, tapi juga dia bergerak di bidang medis. Di Google juga saya cari waktu itu, beliau berkata bahwa penyakitnya Ayub adalah kusta, tapi bukan kusta putih seperti biasanya. Karena kalau kusta putih, seperti yang kita tahu misalnya kalau di Jakarta ya, di daerah Tangerang itu ada rumah sakit Sintanala namanya, Sintanala, itu tempat orang penyakit kusta. Saya juga pernah kenal seseorang yang punya penyakit kusta. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seluruh bagian tubuhnya memutih gitu ya, kulit-kulitnya. Lalu kemudian jika sudah sangat parah, itu bisa tiba-tiba setiap ruas-ruas di tubuhnya
Yang pertama dimulai dengan ruas jari pastinya ya, ruas jari seperti ini, itu bisa tiba-tiba putus, saudara-saudara. Kemudian ruas jari pertama diikuti nanti berikutnya beberapa waktu. Berikutnya kalau tambah parah maka ruas jari yang kedua. Terus begitu. Makanya nggak usah heran Bapak Ibu kalau kita lihat orang kusta itu tangannya ada buntung-buntung ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu karena kusta putih. Tapi kata yang pernah mengalami itu tidak terasa sakit, ya. Beda dengan kusta hitam yang dialami oleh Ayub. Saudara, begitu menyakitkan sehingga Ayub pernah mengeluh juga. Dia berkata, Tuhan kalau bisa tidak usah ada hari lahir saya. Lebih baik saya menjadi anak gugur, anak yang keguguran belum pernah melihat dunia. Itu lebih indah buat Ayub. Saudara-saudara, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak usah mengalami kesulitan-kesulitan yang begitu menekan dia. Seperti yang dia alami saat ini. Saudara-saudara, apa yang dialami Ayub mungkin saat ini sedang kita alami juga. Tetapi dalam bentuk yang lain. Ya, masalahnya bisa berbeda. Tetapi tekanannya bisa sama Bapak Ibu. Sama beratnya dengan apa yang dialami Ayub. Sehingga banyak orang juga yang mulai mengeluh dan mengatakan kok sulit banget ya saat ini. Tuhan, apakah saya sanggup melalui hal ini? Apakah saya bisa melewati hal ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa orang ya saya lihat di berita itu sampai bunuh diri karena masalah ekonomi dan beberapa di antaranya menjatuhkan diri dari rumah sakit. Dari lantai berapa di rumah sakit karena mereka merasa tertekan kena COVID-19, kehilangan harapan, putus asa, sudah dikasih oleh Tuhan. Terus bagaimana dengan kita? Saya berharap nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin diteguhkan bahwa ternyata bukan hanya kita sendiri yang mengalami ini, ada seorang tokoh yang mengalami lebih parah mungkin dari kita. Ya ini Ayub, tapi dia bisa bangkit, dia bisa menjadi pemenang. Kita mau belajar rahasianya. Namun kita lanjutkan dulu, yang berikutnya Bapak Ibu, ya masa sulit yang dialami Ayub berikutnya adalah istrinya tidak setia. Nah ini adalah puncak dari tekanan yang dialami Ayub. Bapak Ibu, kenapa saya katakan kalau istri tidak setia itu atau pasangan tidak setia itu menjadi puncak dari tekanan hidup. Saya pernah diskusi dengan seorang dokter, dia berkata tingkat stres yang paling tinggi kalau bisa dipresentasi maka itu tidak ada kaitannya dengan anak-anak, ya, tidak terlalu berhubungan, tidak terlalu juga menyita perhatian, bukan perhatian ya apa namanya tingkat stres kita kalau itu hubungannya sama ekonomi. Selama pasangan kita setia, artinya kalau kita punya pasangan, bisa diajak suka maupun duka. Itu adalah poin yang penting untuk setiap pasangan atau keluarga untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa melewati masa-masa sulit. Tapi Ayub tidak begitu kan? Ketika dia terpuruk, ketika dia mengalami masa sulit, justru istrinya, saya tidak bilang meninggalkan dia ya, tidak Bapak Ibu, karena tidak ada kalimat itu di dalam Alkitab. Yang saya mau katakan adalah istrinya tidak setia, bisa jadi mungkin dia tidak selingkuh lagi, tidak menikah lagi istrinya ini dengan orang lain, tetapi tidak mau mendukung pasangannya dalam keadaan terpuruk, itu juga tidak setia Bapak Ibu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan menjadikan wanita itu adalah penolong bagi suami? Untuk apa? Justru ketika masa-masa sulit itulah kita tampil. Bapak Ibu, jadi bukan hanya seperti pepatah ya, ada uang, abang disayat, tidak ada uang, abang ditendang. Itu bukan begitu kan Bapak Ibu? Jauh sebelum ada istilah itu Tuhan sudah ajarkan prinsip sebagai seorang istri adalah menjadi penolong. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, penolong, bukan perongrong, ya kan? Bukan penodong, apalagi penggonggong. Ya, minta maaf ya ibu-ibu yang mendengarkan ini. Saya juga ibu-ibu ya. Saya juga seorang wanita. Saudara-saudara, kita harus bisa berfungsi dengan baik justru di tengah-tengah kesulitan.
Ketika melihat pasangan kita terpuruk, kita harusnya tampil. Ya, kita tunjukkan kita ini adalah penolong. Mungkin secara ekonomi kita tidak bisa membantu, tapi secara yang lain, psikologis, banyak suami-suami sedang down, kita dukung. Kita dukung. Syukur-syukur kalau kita bisa juga cari uang. Ya, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Enak aja, keenakan suami saya dong. Gitu. Nggak usah begitu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bekerja sama, ya kita dukung suami kita. Saudara-saudara, itulah masa-masa sulit Ayub. Tapi saya bersyukur, walaupun keadaannya sulit, Ayub tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita membaca di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidupnya, seperti yang tadi kita lakukan bersama-sama, yang memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengar tadi barusan, kita baca bersama-sama. Luar biasa ya Ayub ini. Kalau ditanya kesulitannya sama seperti kita. Bahkan dia mungkin lebih sulit lagi dibanding kita. Tapi dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Ini adalah pelajaran penting yang harus kita ketahui dan yang harus kita lakukan di masa-masa sulit saat ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya baca lagi dari Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai 10 untuk lebih meneguhkan lagi kepada kita bahwa Ayub tetap taat dan setia kepada Tuhan meski ia di tengah kesulitan. Ayub 2 ayat 9 sampai 10, maka berkatalah istrinya kepadanya. Ini ketika Ayub sudah sangat terpuruk, sudah sangat merasa kepayahan, perlu dukungan dari istrinya. Istrinya malah berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Ayub tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun ia sedang menderita, sekalipun ia sedang masuk dalam masa-masa sulit yang Allah izinkan. Kalau kita baca kan di pasal yang pertama, di awal-awal kisah Ayub, Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Saudara-saudara, seperti Tuhan juga sedang mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit saat ini. Bagaimana keadaan kita Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan? Apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap taat kepada Tuhan? Itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saya bersyukur saya membaca kitab Ayub berkali-kali bahwa Ayub tetap taat dan setia di masa-masa sulit. Dan akibatnya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita banyak membaca ya di dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan seseorang yang sudah melalui masa-masa sulit yang diizinkan oleh Tuhan. Misalnya Yusuf ya dipulihkan Tuhan melewati masa-masa sulit karena dia tetap taat dan setia. Hana juga dipulihkan Tuhan setelah melewati masa-masa sulit tapi dia tetap taat dan setia. Dan kali ini Ayub ya, ia juga dipulihkan Tuhan, ia juga mengalami hal yang luar biasa karena tetap taat dan setia. Saya akan bacakan saja buat Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan ya. Yang pertama, Tuhan memulihkan kesehatan Ayub. Ya, dari keadaan yang sangat luar biasa, ya buruk saudara-saudara kesehatan Ayub sampai kemudian Tuhan pulihkan dia diberi kesehatan. Kemudian Tuhan pulihkan hubungan keluarga dan persahabatannya.
Saudara-saudara, ketika ia terpuruk, istrinya nggak mau dukung, teman-temannya menjauhi dia. Kecuali yang 3 orang itu. Saudara-saudaranya apalagi ngumpet. Ya, seperti istilah, ada gula, ada semut. Ya, gulanya habis, semutnya hilang, Bapak Ibu, ya nggak tahu kemana. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga memulihkan ekonomi Ayub. Ya, bahkan Alkitab berkata dengan jelas bahwa 2 kali lipat ya materi yang Ayub punya waktu itu hilang, ludes, digantikan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih dari semua itu, saya merenungkan ada hal yang luar biasa. Ya, bukan hanya pemulihan kesehatan yang Tuhan kerjakan, bukan hanya pemulihan hubungan di antara keluarga dan persahabatan persaudaraan di tengah-tengah kehidupan Ayub. Bukan juga hanya memulihkan ekonomi Ayub, tetapi Ayub semakin bertumbuh dalam pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan. Ini poin yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan izinkan terjadi kesulitan di dalam kehidupan Ayub? Karena Tuhan punya rencana tadi, begitu Bapak Ibu ya. Kalau soal memulihkan kesehatan itu mah gampang buat Tuhan. Karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Itu mah memang sudah ahlinya Tuhan. Memulihkan keadaan yang seperti itu. Mengubah dari sakit menjadi sehat. Terus Tuhan memulihkan hubungan keluarga, hubungan persahabatan, persaudaraan. Itu juga bukan hal sulit buat Tuhan. Karena itu adalah keahlian Tuhan. Ya, memberikan damai sejahtera. Kemudian memulihkan ekonomi apalagi Bapak Ibu. Ya, hanya menjadikan semuanya menjadi 2 kali lipat. Itu hal yang biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan menjadikan seseorang dari miskin jadi kaya. Itu mah sesuatu yang sangat amat bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena dia memang ahlinya. Tetapi saya menyorotinya justru yang terakhir ini. Bagaimana Tuhan punya tujuan, masa-masa sulit dalam hidup Ayub adalah supaya membawa Ayub kepada semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan. Dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi dalam hal pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Lebih dari sekedar harta yang dipulihkan, ekonomi yang dipulihkan. Lebih dari sekedar kesehatan yang dipulihkan, dari sakit menjadi sembuh. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kita baca ayat yang terakhir. Ya, di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Ini adalah poin penting yang terakhir. Ya, ayat yang mendukung poin keempat tadi. Kita membaca Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara, ini poin pentingnya. Untuk apa Tuhan membawa Ayub sedemikian sulit dalam hidupnya? Supaya Ayub mengalami Tuhan secara pribadi, bertumbuh menjadi lebih baik di dalam pengenalan akan Dia. Saudara-saudara, kalau kita flashback ke belakang, ke ayat-ayat yang pertama tadi kita baca, pasal 1, Ayub pasal 1, ayat 1. Bukankah di sana dikatakan, ia seorang yang jujur, yang saleh, hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu kan moral yang baik, itu kan tingkat kerohanian yang tinggi. Tapi kenapa pula Tuhan masih ingin membawa Ayub lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu kebenarannya. Apa yang ditulis di Ayub 1 ayat 1 itu adalah narasi, itu adalah apa yang dilihat oleh penulis kitab Ayub. Artinya saudara-saudara, kita bisa saja benar di hadapan manusia, tetapi Tuhan lebih bisa melihat tingkat kehidupan benar kita. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan Tuhan atau belum? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang paling tahu.
Nah, saya berpikir, saya merenungkan, ya kalau Ayub itu hidup benar, Ayub itu saleh, jujur dan lain sebagainya, itu adalah kata orang. Bisa juga dia merasa benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kalau saya sering memberitahukan kepada jemaat di tempat saya melayani, ada 3 pandangan tentang orang benar. Singkat saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita sudah mendekati habis. Tiga macam orang benar. Yang pertama adalah orang benar menurut diri sendiri. Yang kedua adalah orang benar menurut orang lain. Tapi yang ketiga adalah orang benar menurut Tuhan. Nah, kita harus mencapai Bapak Ibu menjadi orang benar menurut Tuhan itu loh, ya. Menurut Tuhan, dia dalam pandangan Tuhan. Saya melihat ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan Ayub menurut Tuhan, ya, menurut Tuhan. Sampai kemudian ia sendiri berkata, bukan orang lain lagi yang berkata bahwa ia adalah saleh, jujur dan lain sebagainya. Ayub sendiri yang bersaksi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Selama ini, selama bertahun-tahun sebelum ia mengalami masa-masa sulit. Jadi pengetahuannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang. Kemudian Bapak Ibu ditambahkan, tetapi sekarang, kapan? Setelah melewati masa-masa sulit itu. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi ada hal yang baik rupanya. Ketika Tuhan izinkan masa-masa sulit terjadi dalam hidup kita. Yang lebih penting dari semua pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah Tuhan mau supaya karakter kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan ingin supaya pengenalan kita akan Dia itu semakin meningkat, semakin dalam. Kita semakin mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan lagi kata hamba Tuhan, saya harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Bukan lagi kata buku-buku teologi. Ya, buku-buku rohani, saya harus begini, harus begini. Tidak. Tetapi saya harus mengalami sendiri. Hidup bersama dengan Tuhan secara pribadi di tengah-tengah masa sulit. Sampai kemudian ketika Tuhan memulihkan kita, kita bisa berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itu adalah rencana yang paling agung yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, hidup saudara di masa-masa sulit sekarang ini. Oleh sebab itu tetap setia, tetap taat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.